Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel, channel anak bangsa yang pastinya akan berguna bagi anak bangsa. Oke, hari ini kita balik lagi ya belajar mengenai bahasa Inggris, tapi next level ya, grammarnya next level, yaitu ke present perfect tense. Ya, apa sih present perfect tense itu? Mari kita lihat definisinya. So let's check this out. Oke, nah, present perfect tense is a form of verb used to express an action or situation that started in the past and still continues until now or has been completed at a certain point in time in the past, but the effect is still ongoing. Jadi, definisinya adalah present perfect tense itu adalah gabungan kalimat ya, gabungan kata yang menjelaskan tentang situasi yang dimulai melalui di masa lampau, tapi pada saat ini kita tuh masih ngerasain apa ya, efeknya begitu loh. Ya. Jadi modelnya tuh seperti ini. Kita mulai di sini, di pas ini, tapi kita masih ngerasain dampak-dampaknya di saat ini. Ya. Kita bisa jelasin melalui contoh kalimatnya adalah Pak Jokowi terpilih menjadi seorang presiden. Nah, dalam kalimat tersebut kita tahu ya bahwa Bapak Jokowi terpilih saat menjadi presiden di tahun 2019. Ya, tapi sampai tahun 2021 ini beliau pun masih menjabat sebagai presiden. Nah, itu adalah contoh kalimatnya yang bisa kita jadikan sebagai present perfect tense seperti itu. Lanjut. Di sini ada time signal-nya ya, atau signal time-nya. Signal time di sini tidak seperti yang lain-lainnya kita menggunakan keterangan waktu seperti jam atau keterangan waktu di pagi hari kemarin gitu. Tapi di sini kita menggunakan kata penekanan. Already di sini bukan siap ya. Already itu bukan siap di sini, tapi already itu artinya sudah. Penekanan untuk menyatakan sudah. Sedangkan sebelahnya adalah lawan kata dari sudah itu sendiri, yaitu not yet, berarti belum. Dan sebelahnya lagi ada since, yaitu artinya sejak. Oke, langsung kita coba untuk melihat rumusnya di next slide. Oke, nah, formatnya adalah subject bertemu have atau has. Have atau has di sini bukan to be ya, tapi have atau has di sini adalah auxiliary. Namanya auxiliary. Bertemu dengan verb 3. Gitu. Subject have or has bertemu verb 3. Dan perlu diketahui, have atau has di sini adalah artinya sudah. Have atau has di sini diartikan sebagai sudah. Biasanya kita mengetahui have atau has di sini itu artinya mempunyai. Tidak, bukan ya. Have atau has itu artinya untuk di present perfect tense ini artinya sudah. Terus bagaimana cara kita membedakan have atau has yang artinya sudah dan juga have atau has yang artinya mempunyai? Gampang sekali. Have atau has yang artinya sudah bisa dilihat dari kata setelah have atau has itu. Jika have atau has bertemu dengan verb 3, maka kita artikan sebagai sudah. Jika have atau has itu bertemu dengan kata benda, maka have atau has itu bisa diartikan mempunyai. Contoh, I have decided. Nah, I have decided, sampai situ aja ya. I have decided itu artinya saya sudah memutuskan, seperti itu. Decided diambil dari kata decide, artinya memutuskan. Saya sudah memutuskan. Jika kalau umpama kita rubah verb 3-nya menjadi kata benda, contohnya I have a cell phone. I have a cell phone. Artinya saya mempunyai telepon genggam, seperti itu. Oke. Bisa dipahamin ya. Oke, lanjut untuk
auxiliary has dan juga have. Penggunaan has dan have itu tergantung pada subjeknya. Jika subjeknya he, she, it, tiga ini, he, she, it, memakai has. Baru kita include verb tiganya. Sedangkan untuk we, you, they, dan I menggunakan have. Setelah itu kita bisa menginclude verb tiganya. Ini adalah untuk kalimat positifnya ya. Kalimat positif atau kalimat pernyataan. Next. Nah, ini adalah contoh untuk kalimat positif atau kalimat pernyataan. You have grown since the last time I saw you. You have grown since the last time I saw you. Artinya, kau telah tumbuh sejak terakhir aku melihatmu. Gitu ya. Kau telah tumbuh sejak terakhir aku melihatmu gitu. Ini adalah contoh kalimat present perfect tense dengan format you sebagai subjek, have. Ya, kita ambil dari sini have karena tadi subjeknya I, you, they, we. Grown diambil dari kata grow. Grow itu verb 1 dan grown itu adalah bentuk dari verb 3-nya. Since tadi kita ambil dari signal time-nya seperti itu. Next. The government has become more interested in arts education. The government has become more interested in arts education. Artinya, pemerintah telah menjadi tertarik gitu. Pemerintah telah tertarik pada pendidikan seni. Kita bisa langsung mengartikan di interested ini ya. Interested ini juga salah satu bentuk dari verb 3. Pemerintah, the government has, tampil dari sini, kita turunkan, tertarik, kata kerja ya. Tertarik adalah kata kerja in arts education. Kata kerja verb 3 di interested ini. Pada arts education berarti arts education-nya adalah objeknya, seperti itu. Oke, untuk dua contoh kalimat ini, kalian bisa menganalisa sendiri gimana membreakdown kalimat kalimat tersebut. Oke, langsung kita lanjut ke next slide. Oke, di slide yang satu ini, kita melihat bahwa ada not setelah di auxiliary-nya ya. Ada has, not, dan juga have not. Kita ketahui kalau ada not adalah kalimat negatif. Oke, berarti bisa diartikan ini juga menjadi belum gitu. Has not itu bisa diartikan belum. Dan kita ulangin, has not dan juga have not, penggunaannya tergantung pada subjeknya juga. Ketika subjeknya he, she, it, kita memakai has not. Begitupun juga we, you, they, dan I, kita menggunakan have not. Baru kita menginclude lagi yang namanya verb 3, seperti itu. Nah, mari kita lihat slide-nya, yaitu untuk contoh kalimatnya. Oke, nah di sini ada 3 kalimat untuk contoh negatifnya. Kalimat pertama, the first sentence, that is, I haven't lost a pound in 2 weeks. I haven't lost a pound in 2 weeks. Kalau ini artinya, saya tidak kehilangan 1 pound pada 2 minggu lalu. Gitu. Saya tidak kehilangan 1 pound pada 2 minggu lalu. Ini pun juga bisa kita jadikan dengan arti tidak ya, nggak hanya belum aja, tapi juga bisa maknakan sebagai kata tidak. Selanjutnya, the hurricane hasn't blown itself out. The hurricane hasn't blown itself out. Artinya, hurricane itu apa sih? Hurricane itu adalah badai. Badai has not blown itself out. Blown out. Blown out artinya adalah reda gitu. Jadi
badainya belum reda. Seperti itu. Kita bisa mengartikan juga belum. Oke. Nah, tergantung kita memaknai konteks kalimatnya sendiri. Seperti itu ya. Nah, makanya kita belajar bahasa Inggris jangan belajar cuman grammarnya aja, tapi kita juga harus bisa mempelajari konteks kalimatnya. Karena dalam bahasa Inggris itu untuk mengartikannya bukan tekstual, tapi kita harus mengartikan secara kontekstual. Seperti itu. Oke, lanjut. She hasn't gone to buy them food. She hasn't gone to buy them food. Artinya, dia belum pergi untuk membelikan mereka makanan. Seperti itu. Oke, ini juga kita bisa gunakan kata belum. Itu tadi adalah contoh kalimat negatif atau kalimat penyangkalan pada present perfect tense. Oke, sekarang kita lihat for the next slide. Oke, ya. Untuk slide yang satu ini adalah bentuk kalimat tanya. Jadi kalau kita mau menanyakan sesuatu yang telah dilakukan pada seseorang gitu, kita bisa menggunakan kalimat ini. Oke. Contoh kalimat dalam bahasa Indonesia yang sering kita gunakan tuh ya, contohnya adalah kamu udah makan belum? Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita kalau umpama mengconvert kalimat tersebut menjadi kalimat bahasa Inggris, kita menggunakan kalimat interrogatif present perfect tense. Oke. Jadi rumusnya apa aja sih kalau present perfect tense itu? Jadi auxiliary-nya kita taruh di depan ya. Kita taruh di depan, kita tuker dengan subjeknya gitu. Subjeknya ada di kata kedua, sedangkan auxiliary-nya ada di kata pertama, as ahead the sentence. Oke. Masih sama pengaturannya. Jika has, kita menggunakan subjek he, she, it. Jika have, kita menggunakan subjek I, you, they, we. Ini kurang I, maaf. Saya belum menginclude I. Ada kesalahan di sini ya, human error, maaf. Nah, baru setelah menginclude subjeknya, kita bisa menginclude verb 3-nya. Seperti itu. Mari kita. Tapi, gimana sih tadi untuk mengartikan tadi, kamu udah makan belum sih? Nah, itu gimana cara meng-convert dalam bahasa Inggris? Jadi, kamu sudah makan belum? Kamu kan berarti subjeknya you ya. Nah, kita bisa menggunakan di sini ada have. Jadi, have you verb 3-nya makan adalah makan bahasa Inggrisnya eat. Nah, ketika dirubah menjadi verb 3 adalah eaten. Berarti bisa menjadi have you eaten? Seperti itu. Artinya, sudahkah kamu makan? Nah, oke. Itu adalah contoh kalimat bakunya. Tapi kalau kita menawarkan makanan pada teman kita kan, udah makan belum? Seperti itu kan. Oke. Berarti kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini kita melihat ada 4 kalimat ya. Kita cek untuk kalimat pertama. Has your sister started a new business? Has your sister started a new business? Has di sini kita ambil ya, karena subjeknya adalah your sister. Ya, your sister. Berarti kita menggunakan has. Jadi nggak hanya he, she, it aja, tapi kita bisa menggunakan nama orang. Jadi your sister ini itu bisanya adalah kata ganti dari it itu sendiri, seperti itu. Oke, atau she. Adalah kata ganti dari she. Has your sister started a new business? Artinya, sudahkah saudara perempuanmu memulai sebuah bisnis baru? Seperti itu. Selanjutnya, has Julia finished her science project? Has Julia finished her science project? Artinya, sudahkah Julia menyelesaikan project science-nya? Ya. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan auxiliary has as the head of the sentence. Ya. Karena subjeknya adalah kata ganti dia, seperti itu. Selanjutnya ada have you both
a new car? Have you bought a new car? Artinya, sudahkah kamu membeli sebuah mobil baru? Nah, gitu. Sudahkah kamu membeli sebuah mobil baru? Have, tadi kita masukkan as a auxiliary, subjeknya adalah you. Verb 3-nya adalah bought, jadi kata buy. Buy adalah verb 1, sedangkan bentuk verb 3-nya adalah bought. Yang ketiga, yang terakhir, last but not least, have they been to Singapore? Have they been to Singapore? Sudahkah dia ke Singapura atau berada di Singapura, seperti itu. Nah, kalau di sini kan memang tidak ada tidak ada kata kerja ya, tapi kita bisa menggunakan been sebagai pengganti kata sifat, seperti itu. Karena ini ada kata sifatnya. Oke, di kata been-nya itu. Jadi kita bisa menggunakan been sebagai kata sifat. Oke. Mungkin sampai di situ aja pelajaran kita. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa diterima. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh drop the comment below ya. Mungkin sampai sini aja. Jangan lupa untuk melihat video-video kami selanjutnya yang pastinya akan berguna untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.